Ya, bertemu lagi bersama saya Hendra di channel saya Hendra Komik. Hari ini saya mau bahas tentang gaming performance dari Redmi Note 12 Pro 5G. Ya, maaf ya kalau rada telat ya, karena memang saya ada waktunya baru sekarang. Dan setelah saya melakukan pengujian, ternyata ya, not bad sih. Redmi Note 12 Pro 5G ini pakai Dimensity 1080 5G ya, dimana ini secara performa tidak jelek dan merupakan upgrade dari pendahulunya. Kalau kita lihat performanya dari Antutu benchmark di versi 9.5.7, kalau kalian nge-benchmark tanpa menggunakan mode performance-nya, dia mendapatkan poin di 435.988. Jadi kayak 435.000 gitu ya. Tidak jelek, dan kalau dibilang dibandingkan dengan seri sebelumnya, ini udah naik 10% secara performa. Nah, lalu kalau kalian mengaktifkan mode performanya di setting battery, langsung kalian geser ke kanan ya, dari balance ke performa, angkanya akan berubah mendekati 500.000. Waktu saya ukur dengan Antutu versi 9.5.7, dapatlah skor 494.000 sekian. Jadi kayak 495.000 lah, hampir 50.000. Dimana kalau kita bandingkan dengan Antutu yang ada di Xiaomi 12 Lite, itu cuma selisih 40.000 lah kurang atau lebih ya. Nah, tapi itu kan hanya sekedar angka-angka aja ya. Gimana dengan real testnya? Nah, waktu saya melakukan pengujian ya, pertama kali saya main Mobile Legends Bang Bang, game favorit saya. Dimana waktu saya mainin itu settingannya terbukanya cuma mentok ada di grafik ultra dengan refresh rate-nya cuma ada di high, artinya cuma grafiknya ultra, mentok rata kanan, tapi refresh rate-nya cuma ada di 60 fps di high. Nah, waktu saya lihat channelnya Jagat Review ya, katanya nih, kalau kalian downloadnya dari TapTap atau dari Get App ya, saya lupa ya, kalian bisa mengopen 90 fps-nya. Nah, di sini saya downloadnya dari Google Play Store, jadi ya, mungkin buat teman-teman yang udah download di TapTap atau download di Get App, bisa komentar di bawah beneran dapat 90 fps atau enggak. Nah, jadi pengujiannya kali ini ada di 60 fps aja ketika saya main Mobile Legends Bang Bang di settingan 60 fps grafik ultra di ruangan non AC dengan suhu 30 derajat Celcius. Main selama 14 menit, baterai berkurang 4%, dan kalau ditanya fps-nya aman banget, ada di 58 sampai 60. Jadi 58, 59, 60. Kadang ya ada turun-turun, tapi bisa dibilang itu jarang banget. Dan secara overall permainan ini nyaman banget, dan waktu rame-rame war, semua efek keluar, nggak ada kendala frame drop. Jadi aman untuk dibuat push rank. Lalu kita beralih permainan kedua di PUBG ya. Di sini saya ngetesnya di 8x8 Deathmatch. Dengan settingannya saya set di Smooth Extreme. Sisanya kalian bisa naik sih sampai ke settingan 40 fps. Cuma ya di sini saya setting ke Smooth Extreme 60 fps aja ya. Soalnya kan banyak teman-teman yang mainnya di settingan itu. Yang penting 60 fps. Dan ketika saya bermain selama 10 menit, hasilnya cukup baik. Baterai bisa berkurang 3-4% ya dalam satu kali main. Dan ketika saya main di ruangan yang sama, ruangan non-AC dengan suhu 30 derajat Celcius, FPS yang didapat berkisar dari 56 sampai 60 FPS. Jadi 56, 57, 58, 59, 60. Tapi seringnya ya 57 sampai 59, itu ganti-ganti terus. Secara overall permainan ini nyaman banget, dan gironya tidak perlu kalian khawatirkan karena udah giro hardware, jadi sangat responsif buat kalian yang mau nge-aim pakai giro. Ini sangat membantu banget, dan feel pengalamannya ketika bermain nyaman, tidak ada kendala. Apalagi di sini ada lubang audio jack-nya ya di Redmi Note 12 Pro 5G. Jadi buat kalian yang suka pakai headset sambil open mic, ini sangat membantu banget. Lalu beralih ke game berikutnya, ini main di Genshin Impact, saya set di medium 60 fps. Ya, karena ini Antutunya udah 500.000 ya, hampir 500.000 ya di mode performa, saya set di medium 60 fps. Dan pengujian kali ini saya set di mode performa semua ya. Dan ketika main Genshin Impact di settingan medium 60 fps dengan berada di ruangan non-AC 30 derajat Celcius, saya bermain selama 30 menit, baterai berkurang 13%.
Di mode performa, cukup cukup banyak sih ini. Lebih banyak dari rata-rata ya, cuma ya selisihnya cuma 1-2% aja. Lalu FPS rata-rata juga kalau dihajar ke 60 FPS tentu nggak bisa tercapai ya. Rata-rata di permainannya saya dapatnya ya ada di 29-35 FPS saat pukul-pukulan dengan monster di open world-nya ya, yang banyak rumput-rumput, banyak bukit, seperti itu. Misalkan nih, adegannya lebih berat ya, tiba-tiba rumputnya banyak, langitnya tiba-tiba sore, ada cahaya shadow, dan ada beberapa musuh dengan efek bersamaan, itu FPS-nya juga bisa ngedrop sampai ke belasan, 19-29 FPS. Cuma waktu saya main sih rata-rata saya ketemunya ya ada di 29-35 FPS untuk settingan medium 60 FPS. Feel pengalamannya nyaman banget. Untuk Genshin Impact saya bilang sih ini mungkin bukan performa terbaik ya, tapi kalian bisa mendapatkan performa yang lebih baik di Xiaomi 12 Lite. Tapi kalian harus membuka JOYC-nya dulu ya. JOYC-nya harus kalian stop dulu biar bisa nge-unlock FPS-nya yang dikunci dari Xiaomi cuma mentok di 35 FPS. Cuma memang ya kalau kita ngomongin Xiaomi 12 Lite memang performanya lebih kenceng. Memang FPS-nya didapat lebih tinggi, tapi ketika kalian buka JOYC-nya, siap-siap ya, baterainya bakal cepet banget berkurang. Berkurangnya lebih banyak, apalagi Xiaomi 12 Lite baterainya kecil, cuma ada di 4300 mAh. Nah, jadi kalau dibilang kencang mana, saya juga bingung sih ngomongnya, kencang Redmi Note 12 Pro 5G atau Xiaomi 12 Lite. Untuk yang Redmi Note 12 Pro 5G, ya dibilang standar lah, HP 4 juta lah. Cuma baterainya irit. Nah, sedangkan kalau di Xiaomi 12 Lite yang baterainya kecil, kalau kalian buka JOYC-nya demi performa, dia bakal kenceng sih, lebih kenceng daripada Redmi Note 12 Pro 5G. Mungkin bisa selisih 10 atau belasan FPS. Cuma ya konsekuensinya HP-nya jadi cepat panas dan baterainya bakal berkurang cepet. Nah, tapi balik lagi ke Redmi Note 12 Pro 5G, kalau kalian mau main Genshin Impact di settingan medium 60 FPS, aku bilang sih HP ini aman, tidak ada kendala, nyaman, playable, walaupun memang nggak sampai ke rata kanan ya. Mau kalian turunin ke settingan lowest rata kiri juga bisa sih, FPS-nya bakal lebih baik, belasan FPS lah pokoknya. Dan buat saya sih kayak gimana ya, nggak terlalu ngefek juga sih. Mending kalian main di medium 60 FPS atau medium 30 FPS. Soalnya emang grafiknya lumayan jauh nih dari yang lowest ke yang medium. Jadi mending saya sih main yang medium aja. Biar mata kalian lebih enak, apalagi layarnya udah pakai AMOLED. Jadi mantap. Lalu saya nyoba main Ragnarok ya. Ini Ragnarok kan baru ya gamenya ya. Waktu saya coba main Ragnarok, FPS-nya sangat sedih. Saya nggak tahu sih game Ragnarok ini bakal seberat apa ya. Waktu saya coba ya memang rasanya berat, lebih berat daripada Genshin Impact. Ketika saya bermain selama 41 menit di settingan UHD 60 FPS dengan orangnya tuh saya set di 20, baterainya tuh bisa berkurang 20% dalam waktu 41 menit. Dan kalau FPS-nya ditanya rata-rata ada di 15-30 FPS. Bisa kurang, bisa lebih. Dan ya buat saya sih entah kenapa ya, walaupun memang gambarnya kelihatan kayak cupu gitu ya, tapi ternyata ngeloadnya juga lumayan berat. Soalnya dia banyak banyak aset-aset online-nya saya kurang ngerti. Tapi kalau dibuat main Ragnarok online kemarin, saya bilang sih cukup nyaman. Jadi ya no worry juga sih. Soalnya kalau Ragnarok tuh ya memang ada pukul-pukulan ya, tapi kayaknya tuh nggak seintens Genshin Impact gak sih? Nah, kalau ditanya suhunya panas atau enggak bang ketika dibuat main, jawabannya ya tergantung. Kalau kalian main di ruangan ber-AC pakai fan cooler tentu adem. Kalau kalian main di ruangan ber-AC tanpa fan cooler tetap adem. Kalau kalian main di ruangan yang tanpa AC, ya ini bakal mulai kerasa hangat. Dan kalau kalian main di sinar terik pasti panas. Nah, tapi pengalaman saya ketika main di ruangan tanpa AC yang bersuhu 30 derajat Celcius, titik terpanasnya yang bisa saya temukan ada di 43-44 derajat Celcius di suhu layar dan suhu bagian kamera ini. Itu titik terpanasnya. Tapi buat saya pribadi itu nggak terlalu mengganggu ya, karena untuk game kayak Mobile Legends dan PUBG sih aman sih.
Cuma kalau yang Ragnarok itu beneran kerasa ya, apalagi kalau kita mainnya mode auto dimana gerak sendiri itu ya. Itu beneran lumayan cepet panas itu untuk Ragnarok ya. Mungkin karena dia banyak ngeload aset atau apa ya waktu di kota ya. Masih game baru sih, jadi saya belum bisa bercerita banyak tentang experience dari Ragnarok di Redmi Note 12 Pro 5G. Cuma overall, kalau saya rangkum ya, untuk handphone harga 4 jutaan ini udah bagus banget, Dimensity 1080, dibuat game mumpuni, kayak game-game ringan kayak MLBB, PUBG, Libas semua, gyro aman, speaker kencang, ada jack 3,5 buat kalian suka pengen headset, dan untuk game-game berat masih playable sih, walaupun memang tidak rata kanan tentunya, tapi masih nyaman untuk dimainkan. Kalau ditanya dibandingkan Redmi Note 11 Pro 5G, ini jauh lebih kencang sih. Redmi Note 12 ini lebih kencang. Jika dibandingkan dengan Xiaomi 12 Lite, lebih kencang Xiaomi 12 Lite. Cuma konsekuensinya, di satu game kayak Genshin Impact itu, kalau kalian pingin kencang, baterainya bakal terkucur-kucur deras habisnya ya. Tapi lebih kencang. Cuma kalau kalian pakai Xiaomi 12 Lite dan ikut settingan yang ada dikasih Xiaomi ya, dimana Genshin Impact cuma 35 fps ya. Ya bagus-bagus aja sih, nggak ada masalah untuk Xiaomi 12 Lite. Cuma di sini kan di Redmi Note 12 Pro 5G baterainya lebih gede, jadi tentunya kalian akan bisa lebih lama pakai HP-nya. Apalagi untuk tugas-tugas yang berat kayak ngegame. Nah, kalau dibandingkan Poco F3 gimana bang? Ya jelas Poco F3 lebih kenceng, Poco F4 lebih kenceng, gitu aja deh. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Belum nyoba yang Honkai Star Rail.